Kepribadian adalah cara setiap orang untuk beradaptasi di lingkungan barunya atau cara mereka untuk menampilkan sifat, perilaku, bahkan emosinya ke lingkungan sosial yang berada di sekitar mereka. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuannya itu untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan di dalam lingkup pendidikan untuk mengembangkan lingkungan sekolah sebagai tempat yang nyaman sebagai belajar dan tempat yang penuh kreativitas dan persahabatan. Terus yang ketiga itu ada aspek menurut Yusuf Nusyirawan. Yang pertama itu ada vitalitas. Vitalitas menentukan kemampuan untuk peserta didik berprestasi. Terus yang kedua itu ada temperamen. Temperamen ini lebih ke sifat-sifat yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contohnya itu kayak pemarah, terus periang. Terus yang ketiga itu ada watak atau karakter. Watak atau karakter ini sifat yang berhubungan dengan nilai. Contohnya itu kayak rajin, malas, dan watak atau karakter ini bukan bawaan dari lahir, melainkan mereka bisa dibentuk. Terus yang terakhir ada kecerdasan bakat atau daya nalar, merupakan kemampuan pribadi yang bawaan sejak lahir. Terus yang keempat itu ada tahapan. Tahapan yang pertama itu ada tahap persiapan atau preparatory stage yang biasa terjadi ketika manusia dilahirkan. Tahap ini biasa digunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungannya. Biasanya keluarga lah yang membantu mereka untuk mengenali diri sendiri dan lingkungannya. Terus yang kedua itu ada tahap meniru. Di tahap ini peserta didik sudah bisa meniru peran dengan sempurna dan rasa empati mereka pun semakin meningkat. Yang ketiga itu ada siap bertindak. Siap bertindak merupakan tahap di mana peserta didik tidak melakukan peniruan lagi, tetapi sudah mulai melakukan kegiatan yang ia lakukan secara sadar dan mereka sudah siap untuk berpartisipasi di dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Yang keempat itu ada penerimaan norma kolektif atau generalis order. Di tahap ini peserta didik sudah mulai masuk ke dalam lingkungan sosialnya dan sudah mengetahui norma-norma apa saja yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu ada kelebihan dari konsep kepribadian peserta didik. Jadi para pendidik itu bisa mengetahui lebih dalam lagi gimana sifat dari peserta didiknya sehingga bisa mengajarkan materi dengan perlahan sesuai kemampuan dari peserta didik.